Pernahkah Anda merasa kesal saat harus membayar tukang parkir liar yang tidak jelas asal-usulnya? Selain merugikan secara finansial, kehadiran tukang parkir liar juga dapat menyebabkan kemacetan, mengurangi rasa aman, bahkan merugikan usaha di sekitar lokasi. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewarganegaraan kelas C6B Prodi Bioteknologi Universitas Brawijaya akan membahas dampak negatif tukang parkir liar serta mengapa masalah ini harus segera diatasi. Perkenalkan, saya Zalma Malih Azahra sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk proyek kewarganegaraan. Di sini saya mau mewawancarai saudari. Bisa perkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama saya Dinda Maisa Aziza Herlambang. Dari prodi apa? Dari Prodi Bioteknologi. Selamat sore, perkenalkan saya Ilham Saleh Arifin dari kelompok 1 mata kuliah kewarganegaraan ini mewawancarai saudara. Baik, sebelumnya bisa perkenalkan nama saudara? Baik, selamat siang. Bisa diperkenalkan namanya? Baik, saya Alivia Nuraulia dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Bioteknologi. Oke, selamat pagi. Bisa diperkenalkan namanya? Nama aku Casey, aku dari program studi Bioteknologi. Sebenarnya kalau misalnya sama tukang parkirnya tuh masih oke aja, tapi kalau misalnya emang yang liar, tukang parkir liar dan dia tuh kayak ngambil uangnya doang dan nggak ngebantuin buat nyebrang ataupun buat parkirinnya, itu ngerasa keganggu banget sih. Karena kayak kan walaupun emang itu emang kayak tanggung jawab atau kayak kita harus bayar juga, tapi kan dia harus ngebantuin kita juga kan. Karena kalau nggak ngebantuin itu kayak sama aja nggak ngerasa berguna gitu loh. Jujur sering sih, tapi kalau kita ngomong sebagai pengalaman pribadi ya, kalau untuk tukang parkir sendiri itu tergantung tempatnya. Apakah tempatnya itu menyediakan tukang parkirnya tersendiri untuk orang mereka, atau tukang parkirnya datang sendiri terus mengambil kesempatan. Kalau disediakan oleh establishment itu sendiri, menurut saya itu wajar-wajar saja karena mereka berjaga dan kan bekerja. Dan anggap saja pembayaran yang kita berikan kepada mereka itu sebagai tip. Jadi kalau mereka seorang yang datang mengambil kesempatan dari bisnis-bisnis yang ada di sini, menurut saya mereka tidak pantas diberikan karena mereka bagaikan parasit dalam sebuah bisnis. Pengalaman saya untuk tukang parkir itu, waktu saya itu hanya parkir sebentar, namun tarif yang dikenakan itu di luar nominal yang wajar gitu. Untuk motor aja itu seperti 5.000. Sebagai mahasiswa rantau, pastinya kan sering banget kan ngafe buat nugas, jadi sering juga ketemu sama parkir-parkir liar, dan yang pastinya sering merasa dirugikan juga, kayak gitu sih. Terkadang untuk beberapa tukang parkir liar tuh suka tarifnya tuh dinaikin gitu, khususnya untuk orang-orang yang di luar kota Malang kayak gitu. Contoh kayak aku kan pakainya plat B, sekarang tuh yang seharusnya mobil itu tuh tarifnya 3.000, untuk plat B tuh jadi 5.000 kayak gitu sih. Jadi aku kadang merasa dirugikannya tuh di situ. Untuk hal seperti itu saya tidak merasa bahwa ada standar tertentu atau aturan tertentu yang mengatur mereka. Jadi ketika saya memberikan pembayaran, saya memberi dengan wajarnya. Biasanya saya memberikan dari 500 hingga 2.000 tergantung lapangan. Tapi apabila tukang tersebut memiliki harga yang telah mereka cantumkan terlebih dahulu, saya akan membayar sesuainya. Namun apabila saya ingin ditipu seperti itu, enggak, saya nggak mau bayar. Saya nggak bakal bayar sekalian. Malas. Jauh ini walaupun aku tuh dapet kayak karcis, tapi itu di dalam karcisnya itu nggak ada tertera tarif yang harus dibayar itu berapa. Tapi kayak kalau misalnya emang dari tukang parkirnya itu mintanya mahal tuh kayak agak ngerasa kurang
enak aja sih. Jadi kalau misalnya selama ini aku tuh cuman biasanya dapat karcis yang dimana itu tuh di tempat buat orang-orang tuh kayak emang wisata gitu. Jadi baru dapat karcisnya. Tapi kalau misalnya di tempat makan atau yang gimana-gimana gitu aku belum pernah dapat karcis buat parkir. Menurut saya itu kalau misal untuk motor itu tarif normalnya kan sekitar 1.000-2.000, kalau untuk mobil itu sekitar 5.000 lah. Nah itu menurut saya wajar, tapi kalau misal lebih dari itu dan juga nggak dikasih karcis yang biasanya itu sebagai tanda bukti gitu kan, itu menurut saya tidak wajar sih, bahkan itu bisa merugikan si pemilik kendaraan tersebut. Untuk saya itu sendiri, jujur saya ingin nanti dan untuk melegalkan mereka seperti Pak Obah yang kini jadi Polnas. Nah, sekarang mereka datang dan hadir digaji tanpa meminta-minta dari pengendara yang memutar atau apapun itu yang mereka bantu. Apabila hal yang sama dilakukan kepada tukang parkir, tentunya akan menguntungkan kepada kedua pihak, baik dari tukang parkir tersebut dan baik dari masyarakat, karena masyarakat tidak perlu membayar uang parkir lagi dan tukang parkir tetap mendapatkan penghasilan. Mungkin kalau dari segi pemerintahnya itu lebih ditegasin aja sih untuk parkirnya, mungkin bisa lebih diperbanyaknya itu yang dari pemerintahnya sendiri, jadi tarifnya tuh sama rata, mau yang dari Kota Malang mau yang dari keluar Kota Malang juga sama untuk motor maupun mobil kayak gitu, jadi nggak ada yang dibeda-bedain. Itu sih paling. Menurut saya itu bisa dari pemerintah bisa mengkoordinir ya, kayak di setiap tempat itu untuk tukang parkirnya itu dikasih pembinaan lah misalnya, terus juga dikasih peraturan yang tegas supaya nanti mereka itu juga nggak semena-mena. Kalau harapan aku sih dari pemerintahnya itu bisa kayak menertibkan tukang-tukang parkir yang ada, kayak emang kalau misalnya ada di situ tukang parkirnya itu nggak liar dan kayak bisa lebih berguna lagi gitu tukang parkirnya, biar bisa ngebantu masyarakat atau mahasiswa yang parkir di situ.